سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan harta gonogini, ya. Nah, kalau di negara kita memang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu pasal 33 dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 74, di mana harta yang didapatkan oleh suami istri itu ada 3. Yang pertama terkait dengan harta bawaan. Kemudian yang kedua terkait dengan harta yang didapatkan, entah itu warisan atau hadiah ketika menikah atau yang lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan harta gonogini, yaitu harta yang didapatkan selama pernikahan. Dan harta gonogini ini jemaah sekalian dinilai sebagai harta bersama. Nah, maka kalau kita lihat dari undang-undang ini tentunya tidak aneh, ya, karena negara kita menganut paham pluralisme dalam hal aturan atau hukum. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan harta bersama itu Islam tidak menafikan adanya kepemilikan bersama yang diistilahkan dengan syirkatul amlak. Sebagai contoh, misalkan harta waris yang belum dibagi. Harta waris yang belum dibagi adalah harta bersama, kecuali sudah ditetapkan bagiannya masing-masing. Arti itu disilakan dengan syirkatul amlah. Nah, pertanyaan jemaah sekalian yang Allah muliakan, kapan seseorang itu dikatakan dia memiliki harta? Yang pertama, seseorang itu dikatakan memiliki harta kalau dia berusaha untuk mendapatkannya. Entah itu dengan cara bekerja, bertani, berdagang, ataukah cara apapun yang bisa ia lakukan lalu dia mendapatkan harta. Kemudian ada juga harta didapatkan dalam bentuk sosial, seperti hanya dia mendapatkan hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam jemaah sekalian, Islam sangat menjunjung tinggi kepemilikan seseorang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu malum ri'im muslimin illa biti binafsih. Tidak halal harta seorang muslim itu diambil melainkan dengan cara yang sukarela, dengan cara yang diridhoi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika haji wada, ya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah dan harta sesama kalian adalah haram untuk diganggu, ya, sebagaimana kemuliaan hari ini, kemuliaan bulan ini, dan kemuliaan negeri ini. Nah, dari dalil yang telah kami sampaikan tadi jemaah sekalian, jelas bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi kepemilikan seseorang, terutama terkait dengan harta. Nah, kalau misalkan ada orang menganggap bahwa ini kan harta saya bawa, ini harta saya pegang, maka ini pun milik saya atau ada andil saya di dalamnya. Maka jawabannya, tidak semua harta yang kita bawa itu adalah milik kita. Sebagaimana misalkan ada orang diamanahi menjadi bendahara, ya, entah itu bendahara masjid atau bendahara yayasan. Ketika sang bendahara ini dia mengumpulkan harta, apakah harta itu miliknya? Tentunya bukan, ya, harta itu milik orang lain. Nah, di masyarakat kita jemaah sekalian ada ungkapan bahwasanya harta suami
adalah harta istri. Harta istri adalah harta suami. Atau ada ungkapan juga yang mengatakan harta suami adalah harta istri belum tentu itu menjadi harta suami. Nah, kalau kita melihat jemaah sekalian dalam tuntunan agama kita, sebenarnya yang namanya perempuan itu ketika dia berumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, kalau dia tidak mendapatkan penghasilan dari usahanya sendiri, maka dia hanya akan mendapatkan harta dari apa yang diberikan oleh suami. Hal ini berdasarkan dalil. Di antaranya ialah yang pertama berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud yang menerangkan bahwasanya seorang istri dia tidak boleh bersedekah dengan harta suami kecuali dengan seizinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah bercerita tentang seorang perempuan. Dia mensedekahkan uang suaminya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wala yahillu laha an tasaddaqa min mali zawjiha illa biidnih. Tidak halal bagi perempuan itu untuk mensedekahkan uang suaminya melainkan dengan izin darinya. Melainkan dengan izin dari suaminya. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya harta dalam rumah itu kalau milik suami ya tetap milik suami, tidak secara otomatis menjadi milik istri. Kemudian ada juga hadis yang lain terkait dengan kepemimpinan. Yang namanya suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Istri pun adalah pemimpin di rumah suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Di antaranya apa? Memegang harta suami. Maka dia akan ditanya sejauh mana dia menggunakan harta tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala mali zawjiha. Wanita adalah pemimpin terhadap harta suaminya. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, kenapa yang namanya wanita itu tidak leluasa menggunakan harta yang diberikan oleh suami? Kalau kita lihat yang namanya wanita itu atau perempuan, dia berhak mendapatkan nafkah. Dia itu dinafkahi. Sebagaimana kisah Hindun ya. Kita melihat bahwa pernah Hindun mengadukan suaminya Abu Sufyan yang dianggapnya pelit karena tidak memberikan nafkah bagi keluarga. Kata Hindun, bolehkah aku mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya? Maka Rasul bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladiki wa waladaki bil ma'ruf. Silakan kau ambil harta suami tanpa seizinnya, selama itu mencukupi untuk kebutuhannya, bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik. Kemudian jemaah sekalian, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya anggapan tadi tidak benar bahwa dalam rumah tangga harta suami adalah harta istri atau harta istri adalah harta suami, kita melihat dalam hal hukum waris. Ketika suami meninggal dunia, maka istri kalau tidak punya anak, dia mendapatkan 1/4. Kalau memiliki anak, dia mendapatkan 1/8. Nah, kalau selama rumah tangga itu adalah harta suami, adalah harta miliknya, maka nggak ada sebenarnya ketentuan 1/4, 1/8. Dia tentunya bebas untuk menggunakannya. Tetapi hal ini tidak diperkenankan jemaah sekalian. Oleh karenanya, di dalam rumah tangga itu harus jelas ya, mana harta suami dan mana harta istri. Nah, kalau misalkan istri tidak leluasa menggunakan harta suami melainkan atas seizinnya, demikian hanya suami dia tidak leluasa menggunakan harta istri melainkan atas izinnya. Sebagai contoh misalkan mas kawin. Ketika seseorang menikah, suami wajib memberikan mahar atau mas kawin. Maka mas kawin ini milik istri. Nggak boleh suami mengambilnya kembali, nggak boleh menggunakannya
tanpa seizin istri. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, Islam tidak menafikan sebenarnya adanya kepemilikan bersama dalam harta. Seperti hanya contoh yang kami sampaikan. Ada suami istri. Ketika sebelum nikah mereka membawa harta bawaan. Lalu harta yang dimiliki masing-masing itu digunakan untuk modal usaha. Maka ketika mendapatkan keuntungan dibagi bersama. Ketika terjadi perceraian, maka boleh ini bisa dikatakan harta gono gini sehingga bisa dibagi dua sesuai dengan hitungan sesuai dengan hitungan baik modal serta keuntungan yang didapatkan. Nah, kalau kasusnya seperti itu boleh adanya pembagian terhadap harta yang dihasilkan. Demikian jemaah sekalian yang Allah muliakan, walaupun singkat tapi sedikitnya bisa menjadi pelajaran khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jemaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.